Sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan olehnya. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Manusia bahkan bisa lebih mulia dari para malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Namun juga dapat lebih rendah dari binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar tidak terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang 9 keturunan setan beserta tugasnya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya, iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak, lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 6 ditegaskan, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam karena dendam kesumat yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah. Bahkan, ibadahnya melampaui para malaikat. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Iblis disuruh Allah sujud kepada Adam, tapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan, para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia dari Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Allah selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah, iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Bahkan, menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar daripada kepada Nabi Adam sendiri. Pertimbangannya karena iblis diciptakan dari api, anak cucu Adam dari air, sementara Adam dari tanah liat. Sisi kontradiksi api dengan air lebih besar daripada dengan tanah liat. Iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman. 4 diantaranya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 119 sebagai berikut. "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." Dan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16-17, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Dalam buku Nasaihul Ibad,
Menjadi Santun dan Bijak karya Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa anak keturunan setan itu ada 9. Berikut ini nama keturunan setan dan tugasnya masing-masing. 1. Zalitun. Setan Zalitun bertugas menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual beli dengan menyuruh untuk melakukan penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencurangi timbangan atau takaran, dan bersumpah palsu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan yang bertugas menggoda penghuni pasar namanya bukan Zalitun, melainkan Zalanbur. Akan tetapi, dalam kamus disebutkan bahwa tugas setan Zalanbur adalah menceraikan antara seorang suami dan istrinya. 2. Wasin. Setan wasin bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar, sehingga yang bersangkutan berteriak histeris, menampar-nampar pipi, dan sebagainya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan yang bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar namanya bukan wasin, melainkan tabr. 3. Lakus. Setan Lakus bertugas menggoda orang yang menyembah api. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan Lakus adalah nama lain dari setan Lakis. Ada yang mengatakan bahwa setan Lakis dan setan Walhan bertugas menggoda manusia ketika bersuci dan mengerjakan sholat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa tugas ketiga setan, yaitu Lakus, Lakis, dan Walhan ini digantikan oleh ketiga setan berikut. A'war, yang bertugas menggoda manusia agar melakukan zina. Wasnan, yang bertugas menggoda manusia sewaktu tidur agar merasa berat untuk bangun dan malas untuk mengerjakan sholat atau amal soleh lainnya. Dan Abiyad, yang bertugas menggoda para nabi dan para wali Allah. 4. A'wan. Setan A'wan bertugas menggoda para penguasa untuk bertindak zalim. 5. Hafaf. Setan Hafaf bertugas membujuk dan menggoda orang untuk meneguk minuman keras. 6. Murrah. Setan Murrah bertugas menggoda orang agar asik bermain seruling atau alat musik berikut nyanyiannya. 7. Masud. Setan Masud bertugas menyebarkan berita-berita dusta lewat lisan manusia, sehingga tidak bisa diketemukan berita yang sebenarnya. Dalam riwayat lain bahwa setan yang bertugas menggoda manusia supaya menyebarkan berita dusta namanya bukan Masud, melainkan Matun. 8. Dasim. Setan Dasim berada di dalam rumah. Jika seseorang tidak mengucapkan salam sewaktu memasuki rumahnya dan tidak pernah menyebut nama Allah di dalamnya, maka setan tersebut akan menimbulkan perselisihan, sehingga akan terjadi talak, khulu, dan pemukulan. Singkatnya, setan ini selalu ingin menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain bahwa setan Dasim bertugas menggoda manusia sewaktu makan. Dia akan ikut makan jika seseorang tidak berdoa sebelum makan. Juga akan ikut masuk rumah jika sewaktu memasuki rumahnya seseorang tidak menyebutkan nama Allah. Setan ini juga akan menyelinap dalam lipatan atau saku pakaiannya jika sewaktu memakainya seseorang tidak menyebut nama Allah. 9. Walhan. Setan Walhan bertugas menggoda dan mengacaukan manusia dalam berwudu, sholat, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam riwayat lain bahwa setan Walhan hanya bertugas menggoda manusia sewaktu bersuci agar menghambur-hamburkan air. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, sewaktu seseorang berwudu, ada setan yang selalu menggodanya. Setan itu bernama Walhan. Karenanya selalu berhati-hatilah kalian
atau waspadalah kalian terhadapnya. Adapun setan yang mengganggu manusia ketika sedang sholat, namanya khanzab. Masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia dijanjikan iblis mendapat mahkota yang tinggi. Iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Allah takkan pernah dicabut kembali, sehingga mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai anak emas Allah. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka, di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama, dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam, tapi juga menyerang orang-orang soleh dan ulama. Bahkan lebih gencar, setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Tidak sedikit mantan orang soleh dan ulama yang dijerumuskan iblis, sehingga mengalami akhir hayat yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, para ulama tasawuf mengajarkan agar tidak mudah jumawa atau memvonis buruk kepada orang lain. Sebab kita tidak akan pernah mengetahui akhir dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan mendapat husnul khotimah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.